Susah banget. Bersyukur kita bisa berkumpul kembali setelah minggu kali ya, 3 minggu atau 4 minggu kita online. Don't take it for granted kalau kita bisa sama-sama berkumpul di sini, karena tidak semua orang punya kebebasan yang kita punya. Walaupun level 2 dengan keterbatasan, tapi kita bersyukur, kita mengucap syukur akan hal ini. Dan hari ini kita akan belajar mengenai freedom. Dan saya berdoa teman-teman akan menyadari betapa pentingnya suatu kebebasan. Kebebasan juga bukan berarti tanpa boundaries. Dan hari ini kita akan membahas dalam 2 bulan ke depan. Tapi saya akan mengasih summary-nya atau overall dari freedom. Saya percaya nanti kode ini akan membagikan secara lebih detail. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Syukur Tuhan kalau kami bisa berkumpul bersama-sama. Untuk beberapa minggu kami terpisah. Tuhan Yesus, biarlah Engkau melindungi kami semua daripada yang jahat. Kalau kami bisa dikasih kepercayaan oleh Saint Martin untuk bisa menyewa, untuk bisa memakai gedung ini, biarlah kami bisa memakainya dengan penuh tanggung jawab, dan kami bisa menjadi berkat buat gereja ini juga ya Tuhan. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biarlah Engkau tolong kami membukakan hati kami sehingga kami bisa mengerti, dan kami bisa mengulang apa yang kami pelajari, dan kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bawah kali ya, tolong bantu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang freedom. Apakah walaupun saudara saat ini mungkin gak di penjara, gak ada dalam penjara seperti orang-orang yang telah violate freedom dan mereka diambil kebebasannya, bukan berarti kita nggak di penjara, kita bebas dari yang namanya bondage. Mungkin kita pernah lihat teman-teman kita sekitar kita, ini nggak ada yang mengikat mereka gitu. Tetapi mentally mereka terikat, mereka nggak bisa bergerak bebas. Pengen sih lepas dari minuman, kok nggak bisa ya? Pengen sih lepas dari judi, kok nggak bisa ya? Pengen nih lepas dari rokok, kok nggak bisa ya? Nah itu sebenarnya adalah salah satu tanda bahwa kita bondage terikat oleh satu hal, karena apa yang kita inginkan kenyataannya adalah yang kita lakukan bukan seperti yang kita inginkan. Ada 2 jenis slavery atau perhambaan yang Alkitab bilang ya. Itu cuma 2 jenis. Pertama adalah either kita slave to sin atau slave to righteousness. Kita baca dalam Roma 6 ayat 16 sampai 18. Don't you know that when you offer yourself to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey? Katanya, whether you are slaves to sin, pertama, which leads to death, or the second one to obedience, which leads to righteousness. But thanks be to God that though you, aku pengen diganggu nih, kurangin boleh nggak? Aku ngomong lebih keras, kurangin kayaknya. But thanks to God that though you used to be slaves to sin, you have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now claimed your. Dan kemudian ayat 18 deh langsungnya, you have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Jadi Alkitab mencatat bahwa ada 2 jenis perhambaan. Entah kita nggak bisa memilih tengah-tengah, salah satu, entah kita hamba dosa atau hamba dari kebenaran. Dan you have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Itu kata firman Tuhan. Kalau kita mengikut Yesus juga pernah bilang dia membandingkan dirinya dengan
Mammon, atau dengan yang si jahat. Dibilang apa? Dalam Matius 6 ayat 24, kita nggak mungkin punya dua tuan. Kalau boleh next. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, jadi nggak mungkin katanya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Maksud saya ngomong kita mengabdi, waktu itu konteksnya benar mengabdi itu hamba, artinya dia itu nggak punya freedom, kebebasan. Apa yang dikatakan tuannya adalah dia harus lakukan. Dan di sini juga konteksnya Tuhan berkata bahwa kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Dan Tuhan mensejajarkan dirinya, bayangin Yesus mensejajarkan dirinya dengan uang. Karena kita lihat di sekitar kita, people follow money. People follow money. Most of them. Kalau kita nggak hati-hati, ada dua tuan, Mammon, Tuhan kita. Dan kalau kita mengikut Mammon, kita akan mengindahkan dia, kita akan kejar dia sebisa mungkin, at any cost. Keluarga ditinggalkan, kesehatan ditinggalkan, at any cost. Kita tidak mengindahkan Tuhan. Apa yang terjadi adalah kita suatu hari kita akan regret. Oh, seandainya gue tahu dari dulu bahwa sebenarnya Tuhan yang harus kita kejar adalah yang di sebelah kanan. Karena orang tertipu dengan namanya tipu daya kekayaan. Firman berkata seperti itu. Dan kalau kita ikut Tuhan, dia adalah Lord of Lords. Tuhan di atas segala Tuhan, termasuk si Mammon. Kalau kita ikut dia, percayalah bahwa Tuhan di atas segala Tuhan ini bisa memerintahkan si uang ini untuk menjadi hamba kita, mengikuti kita. Makanya Daud berkata, surely, kata dia bilang, goodness and mercy shall hunt you down. Akan memburu kamu kemanapun kamu pergi. Goodness and mercy. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5 dibilang gini, we demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Jadi sebenarnya apa yang misi kita sebagai orang Kristen adalah bagaimana membuat orang-orang itu yang tadinya menjadi hamba yang sebelah kiri ya, hamba, saya bukan ngomong left right ini, cuman maksud saya istilah tadi adalah orang yang menjadi hamba dari iblis, dosa yang kita mengikat kita dan uang, kita membuat mereka jadi obedient to Christ, menjadi hamba Kristus. Itu goal kita. Out there is a wild world. Tahu nggak saudara bahwa saya melakukan research dan juga lihat kanan kiri bahwa many people tuh don't believe God exists. Sebenarnya mereka berusaha untuk hide from the knowledge of God. Karena gini, kalau mereka mengakui adanya Tuhan, mereka takut. Kita nggak perlu mengenali hukum sebenarnya ke setiap orang. Kita itu udah dirancang sama Tuhan untuk mengetahui yang baik dan jahat. Udah tahu. Kita tuh yang personal yang tahu persis apa yang namanya jahat. Tapi orang-orang di luar sana berusaha untuk gak mau mengakui Tuhan. Makanya mereka bilang gak ada yang namanya Tuhan. Kenapa? Karena kalau dikenali Tuhan, ada peraturan A, ada peraturan B yang membuat mereka terekspos. Apa yang mereka lakukan itu gak benar. Mereka gak mau, makanya mereka buat imaginary God. Some people, kalau saudara sering melihat argumentasi di luar, some people say mereka punya imaginary God. Mereka punya Tuhan yang mereka ciptakan sendiri. Tuhan yang saya tahu itu adalah Tuhan yang gak pernah yang mengasihi saya, yang gak akan pernah menghakimi perbuatan saya dan sebagainya. Dan dia nggak akan, karena dia tahu bahwa saya dia nggak ngomongin Tuhan Kristen ya, bahwa saya manusia yang penuh dengan kelemahan, pasti saya akan berbuat salah. Dan mereka percaya bahwa Tuhan itu tidak seperti tidak akan pernah menghukum. Kayak pengertian yang salah deh. Ada orang yang berkata, kamu kan nggak tahu kalau saya berbuat baik juga. Kalau saya berbuat salah, memang kenapa loh? Kamu bisa nggak ngomong ke sama judge ngomong gitu? Misalnya kamu kedapatan nih mencuri, terus kamu di pengadilan,
Dia bilang, jangan penjarain saya dong, karena ada perbuatan baik saya. No. Your goodness too doesn't matter in the court. Gak dihitung. Jadi kita harus mengerti bahwa ternyata ada Tuhan yang membatasi gerak-gerik kita. Nah, kita akan belajar sebenarnya Tuhan kita tuh, saya dulu masih muda mikir aku nggak mau ikut Tuhan. Kenapa? Karena terlalu banyak peraturan. Hidup kita nggak bebas. Apalagi anak muda kan, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kita akan lihat, kita cross check bener nggak sih sebenarnya seperti itu. Oke. Tapi poin yang saya sekarang mau bagikan adalah ada dua jenis perhambaan ya. Artinya apa, kita menjadi hamba Kristus atau menjadi hamba dosa. Dan dalam 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26, ini pernah saya bahas sebelumnya. Ini apa ya? Kayaknya aku pernah, nggak ada ya. 2 Timotius 2 ada nggak? Oke, aku bacain deh. 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26 bahwa yang kita baca. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Nah ini dia, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi kalau ada orang berbuat dosa terus, berbuat jahat, Saudara harus tahu di belakang layar itu ada yang mengikat mereka. Makanya dibilang supaya mereka terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendak Tuannya. Tuannya ngomong, ayo tipu, ayo sikut, ayo ambil, ayo curi, itu karena ada Tuannya. Dan kita diharapkan adalah memperkenalkan orang-orang ini kepada kebenaran, menjadi hambanya Tuhan. Itu ya. Jadi poin yang pertama adalah ada dua jenis perhambaan. Dan kalau kita bilang benar nggak kita benar-benar merdeka, nggak ada pilihannya teman-teman. Kita merdeka dalam Tuhan artinya kita terlepas dari perhambaannya iblis dan kita submit kepada Tuhan. Nah, kembali kepada, saya nggak mau ikut Kristen nih karena banyak peraturan. Apakah benar? Sebenarnya enggak. Kalau saudara perhatikan ya. In the beginning, dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, sebenarnya cuma ada satu rule. Ada satu boundary doang. Kita baca yuk. Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. And the Lord commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, bebas, enjoy yourself, free, but only one of the tree of the knowledge of God, of good and evil, you shall not eat, for in the day you eat of it, you shall surely die. Jadi sebenarnya gak ada peraturan 1, 2, 3, gak ada. Cuman satu. Cuman kenapa setelah misalnya seperti kita lah level 2 ini, kalau saudara abuse, misalnya nih saudara dikasih kebebasan, boleh ngapa-ngapain, tapi jangan misalnya level 2 ya, jangan kumpul di lebih dari 50 orang. Saudara abuse nih, saudara nggak ada freedom lagi. Gereja kita Saint Martin nggak akan kasih lagi, dikat, dan semakin banyak rule-nya. Nah itu juga terjadi sebenarnya. Pada mulanya cuma satu, tapi karena manusia udah melanggar dan mengetahui yang jahat, mereka cenderung untuk berbuat jahat dan mereka semakin jauh daripada Tuhan dan distorsinya semakin besar. Apa yang terjadi? Mereka lupa apa yang namanya baik dan mereka nggak tahu apa yang namanya baik. Walaupun yang mereka tahu mereka lakukan kejahatan, sehingga peraturan banyak dibuat beratus-ratus. Bahkan aku percaya our founders itu, mereka waktu dibuat undang-undang dasarnya Alkitab. Tapi lama-kelamaan orang yang nggak mau kenal Tuhan ini, dulu aborsi itu nggak boleh. Mereka langsung demo, involve dalam polisi supaya itu dibolehkan. Padahal tadinya pada mulanya enggak. Dan banyak peraturan yang lain yang akan ditambahkan
want God involved in the country. I don't want it. I don't want. Bukan karena mereka nggak menyadari itu, mereka nggak mau terekspos. Karena Tuhan adalah terang. Di mana ada terang, perbuatan yang jahat terekspos. Enggak, I don't want to acknowledge God exists. That happened now. Maka sebenarnya sebelumnya juga udah eksis di zamannya Nuh. Mereka tuh udah lupa yang namanya Tuhan. Mereka berbuat jahat, kejahatannya lebih jahat daripada apa yang sekarang. Benar-benar total cuma ada satu orang namanya Nuh yang takut akan Tuhan. Nah, kita baca dalam Kejadian 3. Ini kejadiannya mereka dikasih freedom. Adam dan Hawa itu punya freedom. Cuma ada satu rule aja. Satu itu gak banyak, cuma satu. Kita lihat patternnya. Kenapa sih manusia waktu dikasih freedom jatuh? Kita baca sekarang, kita belajar dari sini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, sebelumnya kan dibilang kalau kamu makan, kamu akan mati. Iblis itu kerjanya membunuh. Dia cari tahu bagaimana cara bukan membunuh dengan tangannya sendiri. Dia dengar, dia cerdik karena di sini ada sesuatu hal. Pada waktu ular itu belum datang, saudara, manusia itu Adam dan Hawa juga ngeliatin pohon itu terus. Maksudnya pohon itu enggak selalu ada di tengah-tengah mereka. Jadi di tengah-tengah taman itu ada dua pohon, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Mereka ngeliat kok, mereka lewat dan mereka nggak nyentuh. Sampai ada satu pihak ketiga. Ingat tuh, selalu ada pihak yang ketiga yang akan datang dalam kehidupan kita, yang akan mencoba mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan yang salah. Tentunya Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, itu udah pernyataan yang salah. Dia mau ngasih tahu, bukannya Tuhan itu pelit ya? Ya kan, nggak boleh makan semuanya kan? Padahal bukan itu perintahnya. Perintahnya kamu boleh makan semuanya, cuma satu. Tapi itu memutar balikannya. Bukan kan semuanya boleh nggak boleh dimakan. Lalu satu pohon itu pada waktu itu, buah pohon-pohon yang dalam taman ini boleh kami makan. Next. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Next. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Next. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, ini reaksi semua orang yang berbuat salah. Pasti reaksinya apa? Menjauh, bersembunyi daripada terang. Makanya seperti yang tadi, orang dunia itu jangan Tuhan-Tuhanan lah. Bukan mereka takut, mereka juga takut. Hati kecil mereka tahu kalau kita perhadapkan if. Mereka pun misalnya mereka nggak mengaku Tuhan ada ya. If God judge you later based on this moral, ya Tuhan punya moral, misalnya 10 commandments, what happened? You are guilty or not? Mereka juga takut. Mereka nggak mau dengar, bukan berarti mereka ateis nggak? Because human itu udah tahu mereka evil, udah punya nature-nya itu udah sinful. Ini reaksi yang sama. Bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Padahal tadinya mereka terbuka loh sama Tuhan. Maksudnya naked itu telanjang itu terbuka, nggak malu, nggak takut sama Tuhan. Terbuka apa adanya. Tapi kali ini mereka mau menutupi. Dan mungkin sih orang yang nggak mau dikoreksi atau nggak mau jadi orang yang baik atau yang bertobat, mereka akan menutup diri, saudara. Menutup diri itu reaksi
beginning. Next please. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata padanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Next. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ini ada rantai ini. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Aku mau lompat ke ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah ini dia masalahnya. Saudara dan saya mendengar firman Tuhan, ya. Pasti kalau saudara mau jatuh, ada orang yang ketiga yang akan dipakai untuk mengelabui saudara, sehingga saudara mengambil keputusan yang salah. Gak apa-apa, sekali-sekali sedikit aja, mulai sedikit enak nih. Wah, masa gitu doang gak bisa? Ayo cicipin dulu sedikit, mulai dari situ, dan meyakinkan saudara bahwa apa yang saudara lakukan itu gak ada salahnya. Ya. Sebenarnya karena ini dia padahal mendengar perintah dari Tuhan bahwa kamu gak boleh makan, tapi karena ada berapa orang ketiga, orang keempat, ya kan? Benar gak sih? Iya ya. Karena dari istrinya dan ada ularnya juga. Nah ular itu cerdik. Kalau dia ngomong langsung sama Adam juga mungkin Adam lebih kuat kali ya. Makanya dia pakai orang yang lain sebagainya untuk bisa mengelabui. Hati-hati saudara. Dan akhirnya tuh apa yang terjadi dengan Adam? Adam dikutuk, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, situ kita pelajari dari bapak kita, gitu, nenek moyang kita Adam, bahwa saat kita jatuh dalam dosa sampai hari ini, kita tuh punya sinful nature, di mana kita selalu hide and stay away from God. Kita nggak mau terbuka. Justru saya kalau kita terbuka sama Tuhan, maka kemungkinan besar kita akan jatuh. Coba ya, seandainya Adam tahan dulu, involve Tuhan. Tuhan, ada yang boleh, ini kan keputusan besar nih. Gimana Tuhan? Kalau dia involve, pasti akan jatuh. Banyak hal dari kehidupan kita, ini ada situs. Coba kalau saudara ada iklan dan saudara tanya sama Tuhan, Tuhan boleh nggak? Kalau Tuhan boleh, pasti saudara pasti nggak akan sentuh, karena saudara sudah coba involve Tuhan, benar nggak? Tapi yang terjadi, Tuhan nggak ada. Nah itu terjadi karena kita coba menolak, Tuhan itu nggak ada sama kita. Kita coba stay away daripada Tuhan supaya kita mengambil keputusan yang sama. Padahal kalau kita involve Tuhan di situ, maka kita nggak akan melakukan kesalahan itu. Oleh karena itu beranilah terbuka sama Tuhan. Saat dimana temptation datang, coba terbuka sama Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Masalahnya kita lebih cenderung, aku kabur aja deh. Lebih memilih untuk mendengarkan si iblis. Tadi 17 ya. Dan kemudian sinful nature inilah yang encourage nation, negara untuk menulis hukum, untuk ignore God. So why we have tons of rules now? Kenapa kita banyak aturan sekarang? Kalau tadi cuma satu, benar ya saudara? Cuma satu. Nah ini kalau kita baca next, ini yang terjadi karena sinful nature. Dalam Genesis 6 verse 5-6, then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth. Ini zamannya Nuh. And that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Nah, inilah karena manusia tahu yang baik dan jahat. Padahal pada mulanya itu manusia juga tahu yang jahat apa, cuma tahu yang baik. Cuma setelah dia petik dan makan buahnya, ini tuh yang namanya jahat. Sebenarnya bukan masalah buahnya. Kalau dibilang jangan kamu petik daun itu, dia petik, dia tahu yang jahat. Ini yang jahat. Karena tadinya dia nggak tahu yang namanya jahat apa, sampai dia melakukan sesuatu yang dilarang. Ini yang namanya jahat. Nah setelah tahu jahat, apa yang terjadi? He
Dibilang every intent of the thoughts of his heart was only evil terus. Saking evilnya banyak, dibuat peraturannya banyak banget. Bayangin kalau nggak ada peraturan, rumah saudara bisa dimasukin orang. Karena ada peraturan lah, orang nggak masuk ke rumah saudara. Padahal mulainya cuma satu peraturan doang. Manusia itu berbuat baik, nggak ada intensi berbuat jahat. Tapi karena kecenderungan manusia, simple nature selalu berbuat jahat, kita punya ribuan peraturan sekarang. Jadi kalau misalnya saudara bilang aku nggak mau ikut Tuhan karena banyak peraturan, itu salah besar. Tuhan mau set us free supaya kita nanti pada akhirnya dari pelajaran ini kita akan mengerti apa sih perintah baru yang Tuhan kasih. Nah, nanti kita akan baca, kita bahas. Oke. Tuhan ingin mengembalikan posisi kita seperti zamannya Adam. That's why Jesus come. Ya. Yesus tuh nggak perlu susah payah untuk datang ke muka bumi ini. Kalau hukum Taurat bisa menyelamatkan saudara, masalahnya hukum itu nggak bisa menyelamatkan saudara. Hukum itu hanya memperkenalkan kesalahan saudara, benar nggak? Karena ada hukum itulah saudara tahu bahwa saudara berbuat salah. Kalau nggak ada hukum itu kan orang nggak tahu kalau saudara berbuat salah. Karena ada hukum itulah semakin jelas bahwa kita ini ternyata korup. Yesus datang dalam Yohanes 8 ayat 31-34 kita baca yuk. Then Jesus said to those Jews who believed him. Nah ini menarik nih. Yesus ngomong kepada orang-orang Yahudi yang percaya sama dia. Ya kan? Pada akhirnya nanti mereka jadi malah melempari dia. Lalu tadinya believe him. If you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Wait a minute. Bangsa Israel orang Yahudi dari umur 5 tahun mereka udah belajar namanya Torah. Ini Yesus ngomong apa nih? Ini ngomong apa dia? Which truth? We know the truth. Maka dia bilang, they answered him, we are Abraham's descendant and have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free? Next. Jesus answered them, most assuredly I say to you, whoever commits sins is a slave of sin. Cuma ada dua jenis. Kalau kamu commit sins, maka kamu adalah hamba dosa. And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. I know that you are Abraham's descendant, yet you are looking for a way to kill me, because you have no room for my word. Next. I'm telling you what I have seen in Father's presence, and you are doing what you have heard from your father. Ini Yesus menekankan, sebenarnya kamu malah bukan diperhamba sama dia, malah kamu, dia lebih dekat lagi ngomongnya, your father, not your master again, your father. Siapakah yang dimaksud your father? But no, Abraham is our father, kata mereka. They answered, by the way, Yesus tuh mau ngasih tahu the truth that will set them free, but they don't want it. I don't want it, and it happens to us as well. Kadang-kadang ada kebenaran yang mau kita dikasih ke kita yang mau no. Abraham is our father. They answered, if you were Abraham's children, said Jesus, then you would do what Abraham did. Apa yang Abraham lakukan? Percaya. Abraham itu bapak orang yang percaya. Kenapa kamu gak percaya sama aku? Tapi apa yang kamu lakukan? As it is, you're looking for a way to kill me. A man who has told you the truth that shall set you free, that I heard from God. Next, please. Abraham did not do such things. You are doing the works of your own father. Oh, okay, father yang mana nih ya? But you know what? Katanya illegitimate children. They protested. The only father we have is God Himself. Dari Abraham sekarang ke Tuhan. Bapak saya adalah Tuhan. Jesus said to them, this is punchline. Karena Dia adalah Father itself. If God were your Father, you would love me. For I have come here from God. I have not come on my own. God sent me. Next. Why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. Nah, orang dunia juga seperti itu. Saudara coba orang kasih tahu tentang firman Tuhan dan sebagainya. Kalau mereka masih hamba di sini, they're not able to hear.
Yesus aja ngomong, dia ngomong langsung, bukan perantara, kita masih messengers. Himself, Jesus self, ya? Dia sendiri yang ngomong, gak dipercaya. Karena you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning. Pada mulanya dia adalah pembunuh manusia. Kalau kamu makan buah itu kamu mati from what? Kalau kita lihat mati itu pengertiannya seperti saudara punya handphone. Kalau handphone saudara mati, ya saudara nggak akan bisa connected ke network. The same thing, the connection is broken. Dan Yesus datang untuk menyambungkannya kembali. Okay, next ya. For there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language. For he is a liar and the father of lies. Yet because I tell the truth, you do not believe me. So are you really free? Tanya saya pada kita semua di sini. Saya kasih pertanyaan. Do you feel you must work in order to gain God's acceptance? Do you find yourself being critical of those who don't serve the Lord with the same passion as you? Saudara, orang yang kritikal nggak sih kalau ada orang yang melayani itu nggak seperti saudara itu melayani attitude-nya? Have you developed a martyr's attitude toward your service for the Lord? Pernah nggak saudara punya attitude, gue harus mati buat Tuhan untuk mendapatkan His acceptance? Nah, kalau jawabannya iya, berarti you're not really resting in the finished work of Christ. Berarti saudara belum menemukan istirahat atau rest dalam pekerjaan yang Yesus lakukan. Karena apa yang Yesus lakukan itu nggak butuh namanya perbuatan baik kita. Ya, saudara pernah dengar ya Yesus kasih perumpamannya ada domba yang hilang. Pernah baca domba yang hilang? Kan ada 100 domba, satu lost, ya, dan ditinggalin 99. Terus kemudian dia ambil dombanya. Yesus bilang, kamu harus bertobat seperti domba itu. Dombanya bertobatnya gimana? Apa yang dia lakukan? Orang dombanya diangkat di atasnya, terus dombanya diangkat sama gembalanya. Apa yang dombanya lakukan? Apakah dombanya berusaha berbuat baik? He's resting, feel safe. Udah itu aja yang dilakukan. Coba, Yesus bilang kalau kamu bertobat seperti lost sheep kayak gitu, saudara cuma rest aja. Kalau saudara berusaha untuk berapa sih harganya, saudara berarti gak menghargai apa yang dia lakukan. Kalau saya kasih saudara iPhone, it's for you iPhone, this is for you iPhone. Terus saudara bilang, oh enggak deh, berapa harganya, berapa? The best thing you can do to accept my gift, just say thank you. Itu bagiku udah makasih udah cukup. Nah, jadi kalau saudara berusaha untuk saya harus lakukan ini, saya harus lakukan itu untuk mendapatkan favor of God, ada sesuatu yang salah dalam mindset. Karena apa yang terjadi kalau kita masih punya mindset seperti itu? Saudara melihat teman saudara, kok dia begitu ya pelayanannya, kok dia masih begitu? Saudara akan judgment dan lebih ke arah legal gitu, kayak orang Farisi. Kok kamu nggak cuci tangan? Kamu jadi lebih ke arah situ. Padahal sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah kita mau coba rubah perhambaan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Karena di sini kita akan belajar to be like Him, become like Him. Are you really free? Next, Galatia 5 ayat 1. It is for freedom that Christ has set us free. Freedom yang Adam punya, freedom. Stand firm then and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Banyak orang berusaha menaruh, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan. Saudara tahu nggak hukum Taurat itu jangan mencuri. Paling mentok orang tuh kalau dikasih law kan biasanya paling cari dia toleransinya berapa ya supaya nggak melanggar gitu. Misalnya kecepatan 100 km, saudara kan coba toleransinya mungkin ada 5%. Ya lebih dari itu saudara akan berusaha untuk nggak melanggar gitu. Nah jangan mencuri, paling mentok apa sih? Ya nggak mencuri, benar nggak? Tapi Tuhan bilang kalau orang mencuri, bertobat, hendaklah dia memberi.
Bukan hanya di sini levelnya, bukan hanya di nol. Tuhan maunya positif. Jangan membunuh, justru dia memberi kehidupan. It is for freedom that Christ has set us free. Know your boundaries. Know your boundaries. When we are set free, we need to know and understand our boundaries. Karena di masa pandemi ini kita mengerti dengan jelas apa itu kemerdekaan dan apa itu batasan, benar guys. Kita nggak lahir dalam masa penjajahan, saya nggak lahir dalam masa penjajahan, saya nggak ngerti. Tapi dari pandemi ini kita ngerti ya. Bahkan ada dua zone sekarang, level 4 Auckland dan level 2 kita. Kita tahu melihat perbedaannya. Oh, mereka nggak bisa kemana, mereka sulit untuk pergi kemana-mana dan mereka mungkin mengalami tekanan dan sebagainya. Wah, kita masih bisa berkumpul di sini, kita bisa makan. Mereka mau makan KFC nggak bisa. You will see that the freedom here dan juga boundaries. Nah, apa yang terjadi? Kita punya lockdown level 4, level 3, level 2. Siapa yang breach maka akan dikena fine. Yang baru-baru ini ada orang yang kena fine. Mereka terbang ke Wanaka dan sebagainya. Well, kita harus tahu boundaries kita. Sama seperti kita di gereja ini, kita harus tahu boundaries kita. Kalau misalnya Saint Martin ngomong A, B, C, jangan bilang, ini too much nih. No. It's a boundary for goodness. Karena kalau sudah di level 4, saudara nggak bisa kesini juga kan? Jadi, know your boundaries. When we are free, there is always a boundary. If we violate it, then we lose our freedom. Nah, devil, iblis will always encourage us to tempt us to fail. Adam yang tadi kita baca, dia cuma punya satu boundary. Banyak gak satu boundary? Gak, tapi apa? Dia fail. Yusuf, my favorite character. Dia itu slave, budak. He's in charge. Walaupun statusnya budak, dia dikasih percayaan menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Yusuf. Dan di freedomnya dia yang dia punya, ada juga yang namanya boundaries. Dia harus tahu boundariesnya apa. Walaupun dia bukan budak lagi, statusnya budak, cuman dia dikasih kepercayaan, tapi dia juga tahu ada boundaries yang kita baca. Ternyata di setiap freedom, Adam punya freedom dan dikasih boundaries. Yusuf juga punya. Aku next ya, tolong hari. Nah ini dia. Yusuf ini orangnya baik banget, ya. Sopan banget, kayak Joseph nih, Jojo nih, sopan banget orang. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Nah, ini dia. Walaupun dia bebas, he has a freedom. Dia bukan seperti slave yang lain, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, I know I still have boundary. Dengan bantuanku, tuanku ini tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Next. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Bayangin, kuasanya dia enggak, saya lebih besar daripada dia. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. You are my boundary, you only want my boundary. Sebab engkau istrinya. Dan ingat, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Dia involve Tuhan. Dia menggunakan kata Tuhan di situ. Dia bukan ngomong moral. Tapi kan kamu istrinya tuanku, dia nggak ngomong gitu. Karena dia kalau ngomong gitu udah dia nggak involve Tuhan. Mungkin hari besok dia akan jatuh. Bagaimana aku berbuat dosa terhadap Allah? Hey, involve God. Itu Yusuf ya. Nah, Yesus juga punya boundaries. Ya. Walaupun dia bisa melakukan apa aja, dia juga dicobain di dalam freedomnya dia. Bahkan dia dibilang second Adam. Dia juga mengalami pencobaan. Adam juga, Yesus juga. Kita baca yuk. Next ya. Aku ada nggak sih? Oh sorry, nggak ada. Dalam Matius 4 ayat 1 sampai 10. Oke, saya rangkum aja ya. Yesus itu dicobain saat itu pada gunung. 3, walaupun banyak sebenarnya dicobain, cuma yang ditulis Alkitab itu 3. Katanya apa? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dia bisa nggak? Dia bisa. Iblis itu kan menyerang status saudara.
jikalau engkau anak Allah. Jikalau engkau anak Allah. Tapi Yesus menjawabnya apa? Dia menjawab dengan firman Tuhan. Manusia itu bukan dari itu saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu saudara harus tahu kebenaran. The truth shall set you free. Kalau saudara nggak pernah baca yang namanya firman Tuhan, nggak tahu yang namanya debat, saudara nggak bisa melawan atau nggak bisa menolak setiap permintaan atau influence orang-orang sekitar saudara. We need to learn about God's word. That's what Jesus did. Dia menjawab dengan firman Tuhan. Dan di ayat percobaan yang kedua, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. That makes sense kalau dia anak Allah. Tapi no. Dia nggak mau lakukan itu. Dan yang berikutnya, dia ditawarkan kekayaan. Kalau kau susah menyembah aku, dia bilang dia juga nggak mau. Bahkan di akhir hidupnya saudara, di atas kayu salib, dia udah capek-capeknya nih untuk kita. Dia masih dicobain. Dibilang kalau engkau, ya saya nggak terus. Kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu, turun. Kalau engkau anak Allah, turun. Coba kalau dia nambah, yaudah gue turun deh. Wah, kita udah selamat nih. Kita mungkin gak ada di gereja ini. Dia gak tersinggung loh. Tapi dia tahu persis. Dia punya freedom, dia punya kuasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia punya kuasa untuk membebaskan diri, tapi dia gak mau. Itu Yesus ya. Jadi kita belajar dari Adam, dari Yusuf, dari Yesus. Nah, saudara juga. Saudara yang students nih, overseas students, you are free. Pernah gak saudara pikir, akhirnya gue bebas dari orang tua. Wah, gak usah, enak banget nih ke luar negeri. Wah, gak ada lagi bilang kamu harus pulang jam 9 ya. You're free now. Hey, you are not under your parents' supervision. Asik nih. Kalian diharapkan banyak pilihan untuk bisa mandiri dan juga harus bisa memberi pertanggungjawaban terhadap pilihan-pilihan yang saudara pilih. Enggak, saudara bisa membeli minuman keras, bebas. Saudara bisa nginep di rumah siapa aja, bebas. Kalian juga diperhadapkan dengan kesusahan, ya, dengan kesusahan padang gurun yang ganasnya tuh parah, ya kan? Saudara waktu lagi di rumah orang tua kan saudara masih banyak dilindungi ya. Oh, kayaknya masih pas lagi keluar negeri. Wah, ternyata wow juga ya. Wah, harus bangun jam 3 kerja loh. Wah, kerja keras loh cuma buat survive. Well, in your freedom, there is a boundary. Remember that there is a boundary. Kalau saudara violate it, maka saya nggak mau ngomong konsekuensi, tapi saya hanya encourage saudara involve Tuhan sebelum saudara mengambil keputusan. Karena kan saudara nggak ada orang tua nih, ya kan? Saya aja nggak pernah yang namanya terlalu monitor kalian gitu. Paling saya cuma nanya kabar. Dan saya berdoa supaya kalian tuh bisa mengambil keputusan dengan baik. Karena disinilah sebenarnya kalian lagi belajar yang namanya fasting. Bangsa Israel untuk keluar dari Mesir itu cuma butuh 1 hari. 1 hari mereka keluar. But it takes 40 years untuk mengeluarkan Mesir dari diri mereka tuh. Mereka mungkin belum prepare yang namanya ganasnya padang gurun ya. Ada ular lah, nggak ada minuman, nggak ada makanan. Saudara juga mungkin anak-anak muda sini, ternyata di luar kayak begini ya. Ada enaknya, ada nggak enaknya, but it will prepare you for the next step. Karena di sini saudara sedang lagi sama orang tua, saudara tuh depend sama orang tua, semuanya orang tua kasih. Sama kayak anak saya, Justin Jonathan saya, mereka bergantung. Ada masanya, saudara di padang gurun nih, kayak saudara semua nih, cukup, apa cuma cukup untuk bayar kos, cukup untuk makan, saudara kan punya uang lebih gitu, cukup. Dan nanti ada masanya saudara punya berkelimpahan, di mana saudara kan bisa memberi. Karena di sisi sini dan di sisi sini, saudara nggak bisa melakukan banyak hal, saudara nggak bisa memberi banyak, karena saudara belum punya lebih. Nah, apa yang saudara lakukan di masa transisi ini sangat penting. Kalau salah mengambil keputusan yang salah, maka saudara akan end up di sisi yang lain. Nah, saya mau encourage, perhatikan, your freedom itu ada boundariesnya untuk kebaikan kita. Yusuf, dia tahu boundariesnya. Yesus tahu boundariesnya. Oke.
Kalau setelah kita dibebaskan sama Tuhan, Tuhan cuma ngasih satu commandment. Sama seperti Adam. Ingat kan? Adam cuma dikasih satu apa? Ini satu commandment. Dia nggak ngomong yang lain. Yesus ngomong sendiri. This is a new commandment. A new. A itu artinya satu. A new commandment I give you. Yesus ngomong. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Jadi jangan takut untuk ajak teman saudara, ayo ikut Yesus. Berperaturan, no. Love one another. Karena dari banyak saudara yang pacaran, jaga keputusan saudara. Anggap pasangan saudara itu kalau suatu saat dia nggak jadi sama saudara gitu loh. Paling tidak saudara menghargai pasangannya yang berikutnya gitu. Saudara take care dia supaya dia punya pas lagi dia ketemu pasangan yang lain, dia masih dalam keadaan yang baik gitu. Jangan saudara punya pikir ini kan kesempatan. No. Love one another. Love one another. Saudara perlu tahu boundariesnya. Itu Yesus ngasih tahu this is the boundary. Dan kalau saudara sekarang dan saya terikat oleh sesuatu hal yang saudara nggak bisa lepas, ya, satu rahasianya menurut saya adalah terbuka sama Tuhan. Terbuka aja. Terbuka, telanjang di hadapan Tuhan. Yang seperti Adam lakukan sebelum itu, telanjang di hadapan Tuhan. Saat lagi kita bisa datang ngomong ke Tuhan, involve Tuhan, pasti dia bantu, gak mungkin enggak. Dan suatu saat saudara menyadari the desire to go. Karena dia yang wire kita tahu persis bagaimana mencabut semuanya. Dia tahu persis. Tapi ada yang kita perlu lakukan, kita harus involve dia. Jangan cuekin, gak ada orang. Udah tahu saudara, misalnya kalau saudara sendiri dan ada satu handphone, di situ triggernya, yaudah handphonenya airplane mode lah. Kalau lagi sendiri, misalnya apa, gitu. Kalau enggak, saudara install Bible app lah, ya kan? Atau saudara subscribe-nya yang lain lah. Nanti ya saya maksud boundaries, ada boundaries. Freedom bukan berarti saudara bebas. Justru kadang-kadang boundaries itu bagus ya. Misalnya nih, seandainya ini ada gelap nih, nggak ada bangku. Saudara kan, kalau lagi mau jalan nyari boundaries, bener nggak? Sini, saudara cari boundaries supaya saudara aman gitu. Nah, kalau nggak saudara juga bingung, kemana nih? You need boundaries. Jadi jangan menganggap boundaries itu sesuatu yang nggak menyenangkan. No. Boundaries is good for you. Ya. Dan ingat, only one boundaries that Jesus introduced. Apa itu? Love one another. Saat ada orang-orang yang berusaha mengambil saudara, ayo minum. Love one another. Apa implikasinya? Saudara nggak tahu panjang kan? My body is my choice. Kalau gua have wild word, nanti gua misalnya pregnant, ya kan? This is parasit, fetus. Misalnya ngomong begitu. Well, the truth not say that. Maksudnya firman Tuhan berkata bahwa waktu lagi Abraham, Ishak punya anak kan, kembar. Dalam perutmu itu ada dua bangsa. Bayangin, masih orang bilang itu parasit, fetus, tapi Tuhan bilang dalam perutmu itu ada dua bangsa yang besar. Firman Tuhan berkata seperti yang lain. Nah, oleh karena itu saudara tahu persis guidance saudara saat saudara melakukan sesuatu, keputusan harus berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana saudara tahu firman Tuhan kalau saudara nggak baca firman Tuhan? Karena itu saya encourage, every day read your words, baca firman Tuhan. Yusuf walaupun dia jauh dari keluarga, tapi dia selalu mengingat Tuhan, dan hidup saudara itu akan dipakai luar biasa. Ya, saudara itu nggak kecelakaan. Kalau saudara lahir mungkin my mom doesn't want me, my dad doesn't want me. No, you're not accident. You have beautiful purpose, and God has prepared it for you. Alright, oke, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami belajar mengenai freedom, terima kasih Tuhan untuk kebebasan yang sudah Kau berikan buat kami. You have set us free. Thank you for coming. Thank you that you have given your life. Kau yang sudah mengorbankan dirimu mati di atas kayu salib sehingga kami dibebaskan dari hamba
diperbudakan dari dosa, dan kami mempunyai kehidupan yang baru, itu Engkau. Kami berdoa Tuhan, dalam kehidupan kami saat ini, kalau kami masih ada keterikatan, kami masih ada addiction, sesuatu yang membuat kami takut, atau kami takut datang ke suatu tempat, atau takut tidak mau bertemu dengan seseorang, there's boundaries atau dari bondage. Tuhan tolong supaya Tuhan membebaskan kami. Kau tahu persis bagaimana menolong kami, dan terima kasih untuk satu boundary yang Tuhan perkenalkan, itu love one another. Kami percaya Tuhan, Kau mengasihi kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Kau mati saat kami dalam keadaan berdosa, dan Kau mengangkat kami sekarang sehingga kami menjadi garam dan terang untuk dunia ini, di mana dunia ini sedang confused, bingung mau ke arah mana jalan. Jadikan kami anak-anak terang untuk menerangi, bukan untuk menghakimi mereka yang dalam perbudakan, tapi menolong mereka semua untuk mengenal kebenaran, sehingga mereka sadar dan mereka lepas dari jerat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk freedom yang Kau berikan buat kami, dan kami mau bertanggungjawabkan, dan kami mau melibatkan Engkau dalam setiap keputusan-keputusan yang kami akan ambil. Dalam nama Tuhan Yesus. Satu nama yang mengatasi segala nama, satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Oh, gelap sirna